Ya, bendera kualitas sepak bola Indonesia di mata Asia. Dahulu, liga kita hanya jadi bahan ejekan. Disebut tak punya kualitas, disebut tertinggal, bahkan dari liga Kamboja. Bayangkan negeri sebesar Indonesia dengan jutaan fans sepak bola yang fanatik, disejajarkan, bahkan disalib oleh liga yang hanya punya segelintir stadion dan klub profesional. Namun lihatlah hari ini, lihat bagaimana Persib Bandung perlahan mengubah wajah itu semua. Setelah kemenangan luar biasa atas Selangor FC di ajang ACL II, peringkat Liga Indonesia naik lagi. Kini di posisi 21 Asia. Dan ini bukan cuma tentang angka di statistik. Ini adalah tanda bangkitnya kualitas liga dalam negeri. Bayangkan jika di 3 laga sisa fase grup, Persib kembali meraih 3 kemenangan sempurna, maka posisi Liga Indonesia bisa melonjak ke urutan 15 Asia. Sebuah lompatan yang tak pernah kita bayangkan beberapa tahun lalu. Ironisnya, tim yang hari ini menggendong nama Indonesia di pundaknya adalah tim yang selama ini paling sering dicemooh, dihina, dan direndahkan. Tim yang sering dijadikan sasaran olok-olok di dalam negeri, namun justru menjadi penyelamat martabat sepak bola Indonesia di kancah Asia. Dan ketika teriakan untuk Persib berkumandang di tengah laga internasional, itu bukan sekadar can kebanggaan. Itu adalah teriakan perlawanan dari sebuah bangsa sepak bola yang menolak diremehkan lagi. Karena Persib hari ini punya misi baru. Mereka tak hanya bermain untuk Bandung. Persib sedang bermain untuk seluruh Indonesia. Di ajang ACL II, Persib Bandung menunjukkan betapa cerdas dan terukurnya strategi yang dimiliki oleh Boyan Hodak. Ia tahu kapan harus menurunkan pasukan terbaiknya, dan kapan harus menjaga tenaga untuk perang yang lebih besar di depan. Dalam laga melawan Selangor FC, Hodak memilih untuk melakukan rotasi. Bukan karena ia meremehkan lawan, tidak sama sekali. Namun karena ia paham betul, kompetisi ini bukan hanya tentang satu pertandingan, tapi tentang perjalanan panjang penuh perhitungan. Selangor FC, sekuat apapun mereka, bukanlah tim unggulan di fase grup kali ini. Maka Hodak mengambil langkah bijak. Ia tidak menurunkan Tom Hai, El Profesor lini tengah Persib Bandung. Hodak justru menyimpannya sebagai senjata rahasia untuk laga-laga yang lebih menentukan. Ia mempercayakan lini tengah kepada Mark Klok dan Luciano Goicoechea. Dan hasilnya, Persib tetap tampil disiplin dan mematikan tanpa harus mengeluarkan seluruh kekuatan intinya. Hodak tahu setiap menit bermain membawa risiko, dan risiko terbesar bukanlah kekalahan, melainkan cedera pemain kunci. Maka Tom disimpan, ia dijaga agar tetap bugar dan tetap segar, karena di depan sana sudah menanti 2 laga besar yang bisa menentukan arah musim ini, melawan Persija Jakarta dan Borneo FC. Dan bukan hanya itu, di pentas ACL II, Persib juga akan menghadapi Bangkok FC, tim asal Thailand yang dikenal dengan tempo cepat dan agresivitas yang tinggi, serta Lion City Sailor yang tak kalah beringasnya. Di laga seperti itulah Tom Hai dibutuhkan, bukan hanya sebagai pengatur ritme, tapi sebagai otak permainan, penenang di tengah tekanan, dan pengubah arah laga dengan setiap umpan magisnya. Jadi jika malam itu kita tak melihat sosok Tom di lapangan, itu bukan karena ia tak siap, melainkan karena ia sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Hodak tahu setiap perang besar butuh pasukan yang segar, dan Tom adalah amunisi utama yang disimpan untuk saat paling menentukan. Dan ketika waktunya tiba, Persib Bandung akan tiba dengan kekuatan terbaiknya. Itu baru soal lini tengah. Namun ketika kita mengalihkan pandangan ke lini depan, kita akan melihat sesuatu yang tak kalah menarik. Bahkan bisa dibilang